Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan vokasi terkemuka di Sumatera Utara, senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini dipersembahkan pelatihan penerapan kontrak bisnis syariah dalam pengelolaan Ziswaf yang dilaksanakan di Pesantren Darul Mukhlisin, Cempedak Lobang, Serdang Bedagai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan kontrak bisnis berbasis syariah, serta bagaimana pengelolaan Ziswaf dapat mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Pesantren di Indonesia ini hampir semua tidak ada mata pelajaran fikih muamalah. Yang ada fikih ibadah, sholat, ya kan? Bisa ada prakteknya, gitu. Itu contoh. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bidang fikih muamalah, mohon maaf, kita nggak peduli. Kita konsennya di fikih ibadah saja. Muamalah kita dasarnya ada, fikihnya ada, tapi nggak kita terapkan. Padahal ada konsepnya, bagaimana Rasulullah disebutkan dalam sejarah misalnya beliau melakukan transaksi gadai. Pernah nggak Rasulullah gadai? Hah? Pernah. Nabi juga pernah buat mimbar tempat beliau berdiri khutbah. Di situ dia pakai akad apa yang digunakan? Istisna, sonaa. Apa itu sonaa yasna'u? Istisna, minta bu. Itulah akad tempah namanya. Tempah cincin. Kalau kita jadikan tempah hukum Islam dan ekonomi, di mana putaran operasionalnya berputar di fikih muamalah. Nah, di pesantren ini sangat baik untuk bisa diterapkan. Sebelum kita bicara luas penerapan di dunia bank atau dunia lembaga keuangan lainnya, sebenarnya pesantren bisa menerapkan itu, bagian dari fikih muamalah. Nah, apa yang dimaksud dalam kontrak bisnis? Kontrak bisnis itu kalau bahasa kitanya, bahasa fikihnya namanya akad. Kita yang dari pesantren peduli dengan akad-akad ini. Istisna, buat kalau ada yang mau buat pakai akad istisna misalnya. Mau buat apa namanya? Pesan online, salam, beli jual beli biasa, murabahah. Kalau investasi seperti Khadijah sama Rasulullah, mudharabah, ya kan? Kalau sistem ini koperasi maksudnya, koperasi satu orang, koperasi gimana sana? Berapa pemilik koperasi? Banyak kan? Semua jadi anggota itu sekarang pemilik, dan setiap pemilik melakukan kontribusi. Dia ngasih saham, dia juga bekerja. Itu namanya dalam akarnya musyawarah. Nah, inilah beberapa akad ya yang bisa saya contohkan. Ya. Belum lagi misalnya, kan terkait sama kita ini ada namanya wakaf. Itu juga akad. Akad wakaf. Nah, ini tentang kontrak bisnis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Ziswaf, misalkan infak, sedekah dan wakaf. Kita juga makanya Ziswaf ini pantas untuk dijalankan dengan baik, diimplementasikan sehingga bisa pesantren mengelola. Buktinya apa? Ini pesantren wakaf, bukti besar. Makanya saya tujuan pesantren itu ada segini besarnya. Itu kan kata wakaf. Wakaf sudah terbukti membantu mengembangkan. Intinya saya mau bilang Ziswaf sangat bisa dikelola dengan akad atau kontrak bisnis syariah. Akad menjadi dasar utama dalam pengelolaannya, ya, sehingga dunia pesantren yang dekat dengan ilmu fikih harus terus mengembangkan kontrak akad ini. Makanya kalau boleh ngasih saran Ustaz, saya dulu ketika ngajar di Rodri agak ini ya. Jelas ya. Ini sekarang tinggal kepada antum semua. Ada yang perlu
jelas atau lanjut atau tidak dari semua fakta. Atau ada yang ingin dipertanyakan, atau ada juga yang ingin dikomentari. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang masalah muamalah ini, sehingga mungkin tadi ada yang menurut antum ini nggak betul kayak gitu, sampaikan supaya diklarifikasi. Atau ada yang nggak jelas,